yaitu bulan Agustus, bulan keramat, bulan yang penuh barokah di negara yang kita cintai ini, di mana 17 Agustus ini yang mensuarakan adalah para ulama-ulama, para petinggi-petinggi bangsa, yang mana yang memerdekakan republik ini 98% adalah umat Islam. Kenapa kok 98% umat Islam? Karena umat Islam berontak mencari kemerdekaan karena dijajah oleh orang kafir. Ini perlu Anda ketahui. Lalu pada tanggal 17 Agustus republik ini belum siap, tetapi penuh keyakinan para petinggi bangsa pada saat itu menyuarakan tanggal 17 Agustus karena meminta barokah dari langit, meminta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan pada tahun 1945, 17 Agustus pada saat itu adalah bulan suci Ramadan, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan pula nuzulul Quran tanggal 17 Agustus, bertepatan pula Yaum Sayyidil Ayyam, hari Jumat. Dengan ketekatan bulat, Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Profesor Muhammad Yamin, dan para ulama-ulama termasuk Al-Habibul Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, semuanya mendoakan agar dimerdekakan, diserukan tentang kemerdekaan republik ini dengan kemenangan yang mutlak. Ma'asyiral muslimin, ini yang memerdekakan republik ini orang Islam 98%. Yang kedua, Pancasila. Ini Pancasila ini diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Allahul Wahidul Qahhar. Allah itu satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Ini yang mencetuskan Pancasila adalah ulama-ulama Islam. Tidak ada Tuhan kecuali satu, Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan, demokrasi, terpimpin dan lain-lain sebagainya, ini semua daripada syariatul Islam. Dan Undang-Undang Dasar 45 diciptakan dengan awal kalimat dengan rahmat Allah, bukan dengan kebenaran, bukan dengan kecerdikan, dan bukan dengan kepandaian, tetapi dengan rahmat Allah diciptakan Undang-Undang Dasar 45. Dengan ini semuanya menyatakan bahwa republik ini yang memerdekakan adalah umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jangan sampai diselewengkan, terutama generasi-generasi Islam, generasi-generasi muda harus mengetahui 17 Agustus dari tahun 1945 adalah hari Jumat, bulan puasa, dan juga bertepatan dengan nuzul Quran. Ini perlu diketahui oleh umat. Sebab sekarang ini banyak penyelewengan tentang sejarah, dimanapun juga dimasukkan. Bahkan dari YouTube kemarin tentang berdoa saja dibikin gempar oleh orang-orang, bahkan orang Islam sendiri berkeberatan dengan doa yang heboh di DPR. Padahal ini doa minta kepada Allah atas kepincangan republik saat ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Islam sekarang ini banyak yang munafik. Betul? Ini alhamdulillah antum masih dipimpin oleh majelis yang penuh barokah karomah, dan juga para ulama-ulama banyak semuanya di penjara, nggak ada yang liwat, termasuk Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dimasukkan oleh Jepang, pernah diintimidasi oleh Belanda dan lain-lain sebagainya. Dan seluruh ulama, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priok, beliau pergi dari Palembang ke Jakarta karena dikejar oleh Belanda. Di Ponorogo, Sayyidina Segaf, yaitu Aminal Habaib di Ponorogo ini, Al-Segaf,
dia diintimidasi sehingga sampai dipenjarakan, sampai diracun dikatakan. Imam Bonjol Al-Shihabuddin yaitu ditaruh di Tondano sana, dan juga Al-Habib Abdullah bin Ahmad As-Segaf di Tondano. Banyak para pemuka-pemuka dan para habaib yang ikut berjuang dengan partisan. Dan juga di luar Batang itu tempatnya kelompoknya partisan yang di bawah pimpinan Pitung pada saat itu. Di Cion di Marunda, bahwa di sini Marunda tempatnya Pitung di-stealing oleh Belanda sehingga dia bermarkas ke luar Batang. Ini semuanya membaur antara habaib, ulama, dan para partisan bangsa yang membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 71 tahun cukup tua, 71 tahun cukup lama. Bahkan yang menghadiri daripada tentang statement, tentang proklamasi, sekarang orangnya sudah nggak ada. Kalaupun ada bisa dihitung dengan jari, yaitu semua sudah punah, semua kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para syuhada yang memerdekakan bangsa ini, Allah menjanjikan kepada mereka, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira duga orang yang syahid, orang yang berjuang yang membela agamaku, membela negaranya semata-mata karena cinta kepada aku, jasadnya dikubur, rohnya tetap terus hidup sampai yaumil qiyamah. Di mana rohnya mereka? Ini di sisi Allah, inda rabbihim yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Jalalain dalam tafsirnya mengatakan yurzaqun ada dua hal. Yang pertama, rohnya diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa-doanya masih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para auliyaillah, para syuhadaillah memohon kepada Allah masih didengar oleh Allah. Tidak putus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul adzim. Nanti besok di yaumil qiyamah tempatnya nun tinggi sekali para aulia, para syuhadaillah. Karena apa? Mereka berjuang didasari hibbul watan minal iman, cinta kepada tanah air. Lalu apa? Membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dihadapi siapa? Kafir yang dihadapi oleh mereka ini, sehingga mereka berjuang untuk agama dan untuk bangsa. Ini perlu Anda ketahui. Tanggal 17 Agustus adalah hari keramat bangsa Indonesia. Harus dicetuskan, harus. Lalu kita melihat sekarang para penjabat-penjabat yang akhlaknya bobrok, bukan dia mengenang tentang bagaimana perjuangan bangsa. 17 Agustus dandutan, orkesan, caipongan, mabuk-mabukan yang disponsori oleh orang-orang kaya. Lalu bagaimana para syuhada bangsa? Mereka nggak memikirkan harta, mereka nggak memikirkan jabatan, mereka nggak memikirkan mobil, mereka nggak memikirkan gedung atau rumah atau tanah, tetapi dia minta ridho Allah, dia minta keadilan dari Allah. Arti daripada kemerdekaan ini merdeka melaksanakan agama dengan senang hati, melaksanakan apapun dengan senang hati. Voltaire, seorang filosof dari Prancis, mengatakan trias politika. Ini dipegang oleh orang-orang barat. Trias politika, tiga hal yang bisa menjatuhkan daripada apa? Daripada kerajaan Prancis pada saat itu dan menghancurkan penjara Bastille pada saat itu, penjara politikus. Tiga. Pertama, freedom for speech, freedom for religion, freedom for justice. Tiga hal. Bebas untuk berbicara atas kemerdekaan. Yang kedua, bebas untuk melaksanakan agama apa yang dianut oleh agamanya. Ketiga, keadilan harus betul-betul terwujud. Ini semuanya kembali kepada Pancasila. Pancasila diciptakan didasari oleh tauhid Islam. Ini antum semuanya harus tahu, harus mengerti. Untuk anak-anak antum semuanya, bahwa negara ini dimerdekakan oleh orang Islam. Kalau ada di luar Islam hanya 2%. Kenapa orang Islam 98? Karena yang dihadapin orang kafir, salib,
Tuhannya matahari. Setiap pagi di zaman Jepang ulama-ulama disuruh sujud sama matahari. Di zaman Belanda didirikan gereja. Gak ada masjid sama sekali. Pun kalau ada masjidnya bobrok, masjidnya sudah kumuh. Ini di zaman penjajah. Oleh karena itu orang Islam bangkit karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini untuk mengisi tanggal 17. Dan perlu Anda ketahui, Muhammad Sudirman ini penjenderal penuh revolusi Islam Indonesia, adalah pertamanya guru ngaji. Dia di Muntilan, Jogja sana. Lalu Sutomo atau dikenal Abu Tomo, beliau ini adalah muridnya Sudirman. Dan banyak ulama-ulama habaib yang mereka menyebar semuanya untuk membela tanah air yang kita cintai ini. Mari saya mohon kepada intel-intel yang saat ini hadir di Majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Haji supaya dibuka kupingnya bahwa yang memerdekakan republik mayoritas adalah umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini majlis penuh barokah, ini majlis penuh rahmat, ini majlis penuh karamah. Mudah-mudahan kita doakan daripada para syuhada. Nanti Al-Habib Abdurrahman akan menutup majlis ini dengan doa kepada arwah-arwah para syuhada, para pejuang-pejuang bangsa yang memerdekakan republik yang kita cintai ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Habib? Di Tebet.